menyebutkan keterangan tentang di antara tanda orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di antara tanda orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah. Melakukan sunnah kencang. Tapi mesti wajib lihat. Ya berarti ini tanda orang yang menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsunya. Jadi untuk melakukan kewajiban itu males. Tapi kalau hal-hal yang sunnah itu segera. Maka kamu akan menjumpai dari kalangan masyarakat apabila sudah mengikat beretikat baik ingin bertaubat, orang itu tidak punya himmah untuk melakukannya kecuali hanya hal-hal yang sunnah. Senang puasa sunnah, senang bangun malam, senang pergi ke Mekah tiap tahun umroh, tiap bulan umroh. Tapi yang wajib tidak dilakukan. Jumatan tidak pernah hadir. Kewajiban yang 5 waktu tidak pernah dilakukan. Ini ciri-ciri orang yang ittiba'ul hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan contoh-contoh lain yang berupa perbuatan-perbuatan sunnah. Di balik itu dia tidak menyusulkan perkara yang telah diabaikan, kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan. Tidak tadarus. Mestinya kan wajib diqadha. Berapa tahun tidak sholat, berapa tahun tidak puasa, berapa tahun tidak mengeluarkan zakat. Tidak ada niatan untuk menyusulkan perbuatan itu. Walau mutahallilun dan tidak ingin minta halalnya kezaliman yang menyangkut dosa yang sesama manusia, hakul adami. Pernah mencuri barangnya orang, pernah menggibah orang, pernah memfitnah orang. Jadi hanya bertaubat tapi tidak mau meminta halalnya. Mestinya orang bertaubat sesuai dengan keterangan yang dulu pernah terangkan. Kalau dosa menyangkut hakullah, murni dosa kepada Allah, syarat disebut dengan taubatan nasuha ada 3. 1 menyesal, 2 berhenti dari apa yang dia lakukan, nomor 3 tidak berinisiatif, tidak akan mengulang perbuatan yang sama. Ini 3 syarat. Orang pemabuk misalkan menyesal kena mabuk, lalu berhenti dari mabuk. Yang ketiga berinisiatif, tidak akan mengulang lagi, baru disebut taubatan nasuha. Nah kalau dosa menyangkut terhadap sesama, syarat yang 3 ditambah 1. Menyesal, berhenti dari perbuatan yang salah. Yang ketiga tidak akan mengulang lagi. Yang nomor 4 minta halalnya kepada orang yang pernah didolimi. Kalau pernah mengambil barangnya orang harus minta halalnya. Pak, sampai sapinya yang hilang 5 tahun yang hilang, saya yang mencuri itu Pak. Saya minta halalnya, minta ridhonya. Oh tidak bisa. Kalau diganti, saya sekarang tidak punya apa-apa. Apa yang saya bayarkan itu? Oh saya dimakan susah. Minta ridhonya. Nah ini enggak. Tidak ada inisiatif ingin minta halalnya terhadap orang yang pernah didolimi. Nah ini termasuk masih tergolong orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa madzaka dan tidak ada adapun itu pekerjaan illa li'annahum, kecuali karena sesungguhnya mereka lan yastaqilu ialah tidak sibuk siapa mereka biriyadati nufusihim dengan melatih jiwa mereka. Alladzina tanya nufus khada'at yang menipu apa nufus kepada mereka. Walam ya'taru dan tidak perhatian siapa mereka bimujahadati ahwa'ihim dengan memerangi keinginan nafsu mereka. Alladzina tanya ahwa asarrathum yang menawan apa allatihum kepada mereka.
Wa malakatum dan menguasai apa ahwa hum kepada mereka. Kenapa orang yang tadi ingin bertaubat akan tetapi tidak mau untuk mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, tidak mau untuk meminta halalnya, minta ridhonya pada orang yang pernah dizalimi, karena mereka itu tidak sibuk untuk riyadhah, untuk memerangi hawa nafsunya. Pokoknya taubat, pokoknya tidak mau untuk riyadhah. Nafsu itu harus diriyadhah, harus diperangi, tidak mau diperangi. Padahal nafsu itu bisa menahan orang yang punya nafsu, bahkan bisa dikuasai nafsunya. Bahaya kalau ada orang masih dikuasai oleh hawa dan nafsunya. Waqayyadallahu dan telah mengikat siapa Allah Ta'ala at-ta'ati kepada beberapa ketaatan. Al-wajibata yang wajib alaika atas kamu, as-salawatul khamsi seperti salat-salat yang 5, bi'ayanil awqati dengan waktu-waktu yang ditentukan, ay bi awqatin, yakni dengan beberapa waktu muayyanatin yang ditentukan, walam yutlik dan tidak memutlakkan siapa Allah pada waktunya itu kewajiban, waktunya itu taat. Kaila yamna'uka agar tidak mencegah siapa Allah kepada kamu anha dari itu taat, agar tidak mencegah kepada kamu anha dari taat wujud taswif apa adanya penundaan. Baiklah karena sunnah Allah Ta'ala lau atlaqoha, andaikan memutrakan siapa Allah hak pada itu taat, walam yu'aliyid dan tidak menentukan siapa Allah lah untuk taat, awqatan kepada beberapa waktu, laha malaka, maka saya mendorong kepada kamu atas wifu apa penundaan, ala tati atas meninggalkan taat. Fa'inaka karena sesungguhnya kamu katakan selalu ialah bermalas-malas siapa kamu. Kataku dan mengucapkan siapa kamu hatta afruho, sehingga telah selesai siapa aku min hajati dari kebutuhanku, sholli maka akan sholat siapa aku, littisa'i waktiha karena luas waktunya at-ta'at. Warubama maka kerap kali maka berlalu yaumuka apa harimu aulailatuka atau malammu, walam taf'alha dan tidak melakukan siapa kamu hak pada itu at-ta'at, bi khilafi taqyidiha, bedanya membatasi at-ta'at bi awqatin dengan beberapa waktu muayyanatin yang ditentukan. Fa inna dzalika karena sesungguhnya itu awqatin muayyana yulji'uka ialah mendorong apa dzalik kepada kamu ila tahsiliha untuk menghasilkan at-ta'at. Wa yajuzuka dan menghalangi apa itu dzalik kepada kamu antafwidiha dari menyia-nyiakan at-ta'at. Dari Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada kamu, ada kewajiban yang dibatasi dengan waktu. Jadi perintah Allah isinya ketaatan-ketaatan, ada yang ditentukan dengan waktu. Ada yang bebas dari waktu. Dan waktu ini ada waktu yang berbentuk harian, ada waktu yang berbentuk mingguan, ada waktu yang berbentuk bulanan, ada yang tahunan, bahkan ada yang seumur sekali. Ini dibatasi. Contoh, sholat 5 waktu. Sehari semalam kita diwajibkan taat pada Allah berbentuk sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini namanya harian. Juga termasuk sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyah. Ini ikut pada waktunya, pada waktu fardunya, pada waktu wajibnya. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Nah ini mengikuti namanya rawatib. Termasuk yang dibatasi waktu adalah harian berupa duha.
duha, ada waktunya. Witir, ada waktunya. Ada yang sifatnya mingguan. Taat kepada Allah dibatasi oleh syariat dengan mingguan, seminggu sekali. Jumat. Diwajibkan Jumat seminggu sekali. Termasuk yang tidak wajib berupa sunnah puasa Senin. Setiap Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Ini namanya mingguan. Pokok setiap Senin, setiap Kemis puasa. Ada yang berbentuk bulanan, sebulan sekali. Contohnya seperti puasa-puasa di hari terang. Setiap tanggal 13, 14, 15. Puasa sunnah. Ini masuk ketaatan yang dibatasi waktu. Ada puasa di hari-hari gelap, hari-hari yang hitam. Setiap tanggal 28, 29, 30. Kalau sudah sampai 30 dari 27, 28, 29. Itu tiap bulan, sebulan sekali. Ada yang ketaatan diikat dengan waktunya setahun sekali. Puasa Ramadan, zakat fitrah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Setiap Syawal sholat, setiap Dzulhijjah sholat. Ini namanya tahunan, ibadah tahunan. Puasa Tasyu'a tiap 9 Muharram, Asyura tiap 10 Muharram. Ini tahunan. Ada yang seumur sekali. Itu ibadah yang berupa ibadah haji, ibadah umroh seumur sekali bagi yang mampu. Nah, apa tujuannya di sini? Nah, ini yang diterangkan di kitab Hikam. Ada yang lepas dari waktu, bebas waktunya, tanpa batas waktu, termasuk zikir. Disuruh zikir sebanyak-banyaknya. Oh, iya. Saya nak pakai ni saya. Gabungkan. Bisa kita. Okey dah. Ada yang bebas dari waktu. Contoh seperti ayat yang umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Baca Quran bebas waktu, baca sholawat bebas waktu, baca zikir bebas waktu, berbakti pada orang tua bebas waktu, berbuat baik terhadap sesama bebas waktu. Nah, yang diikat dengan waktu ini apa tujuannya? Kalau Allah itu tidak memutrakan agar tidak ditipu oleh nafsunya sehingga ditunda-tunda. Ini pertama, agar tidak ditipu oleh nafsunya sehingga penundaan tentang kewajiban-kewajiban kalau tidak dibatasi dengan waktu. Ditunda. Kadang dibatasi masih ditunda. Oh enggak, ini kayak lu ngesotok. Parah udah, ada syukur nih. Bila kita mari ada mengerit, ngomong, maka tangan kamu. Ini kayak jamaah itu, jamaah syarif. Ini sudah Allah tentukan waktunya masih ditunda. Allah itu sayang pada kita, agar kita hati ini diikat selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau tidak dibatasi waktu, bebas. Oh, saja tak sambung bukan? Tak nyambung sama sekali. Coba bebas, tak nyambung. Enggak, jadi Allah ini kebelas, Allah ini saya. Karena mempas akhirnya saya ingat Allah, setan menguasai. Bila setan menguasai, hingga mana cepat setan. Dan Nabi sebut indah Allah penata. Jika hati zikir kepada Allah, setan mundur. Tapi wa innasiya iltaqoma. Jika lupa maka cepat. Itu sehingga cepat. Mulai cepat setan yang kuasai.
Pola pikirnya setan yang ngatur, tutur katanya setan yang ngatur, penciumannya setan yang ngatur, telinganya setan yang ngatur, tangannya setan yang ngatur, kakinya setan yang ngatur, isi perutnya diisi oleh setan yang ngatur, di bawah perutnya juga setan yang ngatur. Kalau osak, timbul setan yang pasti saya coba. Tidak ada setan untuk mengantarkan kebaikan, tidak ada. Pasti setan sesuatu yang negatif. Mereka sayang Allah. Karena orang yang tidak ada merasa terpaksa. Buruk saya berdoa. Buruk setannya malam. Buruk saya puasa. Lapar, pelekak pun semacam. Tapi mengabari kamu SLN, RSK. Merasa lezat, merasa manis, merasa nikmat. Justru membiasa tangi malam tak etas. Oh, saya bina kiri. Saya tak tahu. Ini tak rohan. Kita jurui. Karena senang bermalam matahari itu pas tak jurui. Terus pada tak rasa. Baca konsep tu mari ada. Mari asaka. Saya bina asaka kaso. Saya lagi asaka kaso. Tak ni itu mau kalau. Salam terus. Jadi kan, jadi intinya ke Allah dengan saya. Paling betul saya. Tapi mau saya bebas dari waktu, tidak bebas tergantung orang apa. Maka saya sampai ada ini kan, saya sampai lupa. Sampai lupa Allah Ta'ala paling informasi, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka kehidupannya sempit. Kalau ada yang lupa Allah, kalau dia nggak sempit, kesokian ada yang beribadah sempit. Kalau masa ibu tahu bentuknya, ya miskin lebih. Ya pak beres lagi ibadah. Kalau tanahmu nyaman, tanahmu senang audit. Ingat saya selalu ibung tabung. Jadi yang faedahnya, kalau jenengan kita alung kolong, dari nanti burukan ya, andi berdoa, oh ngari ya. Faedah Allah itu kewajiban ngari ya. Nah, tapi orang yang nggak ilmu na, contohnya kan berilmu na, ajar berilmu na, ngerti berilmu na, nambus berilmu na, ajar berilmu na, satu aja tidak akan terlepas dari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mun orang tak tahu kan ngerti buruk, kan ajar betul sama tahun, akan sakit tahu goreng, pokok betul. Padahal nikah bahaya. Sebelum cara dalam bicara 10 tahun tak beres. Mantap betul soko lagu seminggu beres. Tapi menurut tak sih. Apa lecok? Itu orang 10 tahun itu orang. Moga-moga manfaat. Amin. Hingga ekonomi baru. Yang belum punya kiai. Dari apa kasih ini belum hari nambah sih. Sebut kiai nak boleh. Biasa nama orang itu biasa. Itu kau pasti segitu saus.